Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan seperti biasa awal bulan ya, kita masuk ke sesi dimana gue bakal ngomongin tentang balapan. Nah, di searching kali ini gue bakal ngomongin yang gak beda jauh dengan video sebelumnya. Gue bakal ngomongin tentang sentul kecil. Nah, di tips and trick kali ini gue bakal ngomongin gimana caranya kalian supaya bisa latihan di sentul kecil dengan nikmat, nyaman, dan aman. Supaya pas kalian latihan nanti kalian gak ditubruk dari belakang. Ups. Nah, di tips and trick yang pertama ini gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau kalian harus mengecek kondisi motor kalian. Apakah kondisi motor kalian itu siap dipakai latihan atau enggak? Pengecekan yang gue bilang di sini adalah kalian harus ngecek secara keseluruhan ya. Kalian nggak cuman dinyalain doang motornya, oh ternyata nyala terus dimatiin lagi. Nggak kayak gitu. Itu kalau bisa kalian ngecek secara keseluruhan dari depan sampai ke belakang motor. Mulai dari kelistrikan motornya, kondisi rem kalian, kondisi rantai kalian, dan segala macam yang nempel di motor kalian itu kalian cekin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sirkuit sentul kayak kemarin. Itu gue tiba-tiba kabel aki gue copot, padahal itu bisa diminimalisir kalau gue ngecek motor gue secara keseluruhan. Nah, di tips and trick yang kedua, ini kalian harus mempersiapkan kondisi motor kalian sesuai dengan sirkuit tempat kalian latihan. Yang kita omongin sekarang ini kan sentul kecil ya. Nah, karakteristik dari sentul kecil ini adalah isinya belokan semua. Kalau isinya belokan semua, itu artinya banyak akselerasi di dalamnya. Karena setiap kali beres tikungan, itu pasti kalian butuh yang namanya akselerasi. Nah, di sini butuh penyesuaian di motor kalian. Penyesuaian seperti apa? Salah satunya adalah kalian harus ngecek rasio dari final gear kalian. Nah, kalau kalian nggak tahu rasio final gear itu apa, rasio final gear itu adalah perbandingan antara gear depan dengan gear belakang kalian. Nah, rasio final gear yang bagus dipakai untuk sentul kecil ini adalah rasio final gear di atas angka 3. Dimana kita tahu kalau misalnya rasio bawaan pabrik itu biasanya di angka 3 pas. Nah, angka 3 pas ini artinya balance ya, antara top speed dengan akselerasi itu sama-sama seimbang. Tapi kita pengen akselerasinya itu jauh lebih baik daripada top speednya. Karena di sentul kecil ini sangat butuh yang namanya akselerasi. Nah, kita akalin dengan cara gear belakangnya itu kita gedein supaya mendapat rasio yang lebih besar dari angka 3. Kalau biasanya gear belakang itu yang dipakai ukuran 45, maka kita akan memakai ukuran 47 atau 48 supaya menunjang aspek rasionya final gear ini supaya lebih dari angka 3. Bisa 3,3 atau 3,4. Itu salah satu penyesuaiannya. Nah, penyesuaian lain yang bisa kalian lakukan adalah mengganti silencer knalpot kalian. Diganti dengan seperti apa? Kalian bisa ganti silencer knalpot kalian ke bentuk yang lebih pendek. Karena silencer yang pendek ini akan menunjang akselerasi motor jauh lebih baik. Dan karena menunjang akselerasi, maka sangat cocok digunakan untuk latihan di sirkuit sentul kecil. Itu dua part yang bisa kalian ganti atau kalian sesuaikan sesuai dengan sentul kecil supaya kalian bisa mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Nah, untuk tips yang ketiga ini kalian harus mempersiapkan fisik kalian. Seperti yang tadi udah gue bilang ya, sirkuit sentul kecil tuh isinya belokan semua. Dan kalau belokan itu artinya kalian harus narik motor, banting motor, narik motor, banting motor terus-menerus. Nah, kalau kalian narik motor, banting motor terus-menerus, itu akan sangat menguras stamina kalian. Makanya kalau kalian ingin latihan di sentul kecil, gue sangat menyarankan 1 bulan sebelumnya kalian itu melakukan latihan fisik. Seperti kalian bisa lari untuk menambah stamina dan supaya pas kalian latihan gak ngap. Atau kalian bisa melakukan latihan-latihan ringan di rumah seperti push up, sit up, atau latihan-latihan lain yang bisa dilakukan di rumah. Itu sangat akan membantu kalian nanti pas latihan di sentul supaya kalian nggak ngap, supaya kalian nggak cepet lelah, dan supaya latihan kalian itu enjoy dan sangat nyaman. Itu tips yang ketiga. Nah, tips yang terakhir, tips yang keempat, ini kalian harus melakukan
pengecekan akhir pada saat hari H kalian latihan. Apa aja yang harus dicek? Yang pertama, kalian harus ngecek bensin kalian. Jangan sampai gitu kan kalian lagi di tengah-tengah latihan tiba-tiba bensin kalian habis. Itu akan sangat membuang-buang waktu kalian karena cuman ada dua pilihan. Mau kalian yang keluar untuk ngisi bensin atau kalian nyuruh teman kalian keluar buat ngisi bensin. Dan itu sama-sama buang-buang waktu. Jadi kalian cek dulu dari pagi nih kondisi bensin kalian kira-kira pas atau enggak. Jangan sampai nanti pas di tengah latihan kalian kehabisan bensin. Terus yang harus kalian cek selanjutnya adalah tekanan ban. Nah, di sini gue langsung ngasih tipsnya aja. Kalian bisa nyari teorinya di luar atau nanti sedikit gue singgung. Tips dari gue supaya kalian nyaman latihan di sentul kecil, kalian harus menurunkan tekanan ban kalian 2 atau 3 PSI. Kalau biasanya kalian menggunakan tekanan ban 30, itu kalian bisa nurunin ke angka 28 atau 27 PSI. Supaya apa? Supaya nanti pas siang hari saat temperatur ban itu sangat tinggi, kalian akan mendapatkan pressure ban di keadaan yang optimal. Itu semua sangat berhubungan dengan hukum fisika dasar ya, di mana temperatur akan berjalan berdampingan dengan pressure. Jadi di saat temperaturnya tinggi, maka pressure-nya pun akan ikut tinggi. Secara konsepnya seperti itu. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, mungkin bakal gue bikin videonya nanti-nanti ya. Oke? Nah, itu dia tips yang keempat. Nah, dari 4 tips ini kalian bisa kembangin sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan juga bisa kalian gunain di sirkuit-sirkuit lain. Seperti contohnya, oh sirkuit di daerah saya ini mirip dengan sirkuit sentul kecil yang banyak belokannya. Berarti kalian juga bisa mempraktekkan tips-tips yang gue kasih ini di sirkuit kalian. Atau kalian, gue pengen latihannya di sentul gede. Karakter sentul gede itu kan beda dengan sentul kecil ya. Dia lebih banyak lurusnya daripada beloknya. Maka kalian bisa memodifikasi tips yang gue kasih tadi supaya bisa works atau bisa enak dipakai di sentul gede. Gitu. Jadi itu dia tips and trick yang bisa gue kasih ke kalian hari ini. Kalian bisa pertimbangkanlah tips and trick yang tadi gue berikan supaya kalian latihan jadi lebih enak, supaya kalian latihan lebih enjoy, dan kalian bisa menikmati latihan kalian hari itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein. Untuk akhir kata gue mau sedikit curhat ya. Seperti yang udah gue bilang di video-video gue sebelumnya, apapun bisa terjadi di sirkuit. Kalian bisa jatuh, kalian bisa mengalami masalah mesin, kalian bisa tertabrak, kalian bisa terserempet. Dan itu semua bisa banget terjadi di dalam sirkuit. Jadi sebelum hal-hal itu terjadi, alangkah baiknya kalian mempersiapkan semuanya sebelum kalian latihan atau sebelum kalian balap. Nah, cara mempersiapkannya gimana? Ada beberapa cara, dan yang paling penting adalah kalian harus memperdalam ilmu sirkuit. Ilmu sirkuit itu apa sih? Kayak kalian ke knowledge di dalam sirkuit, attitude di dalam sirkuit, terus ilmu-ilmu tentang warna bendera. Jadi bendera ini warnanya untuk apa, bendera ini warnanya untuk apa. Di dalam sirkuit juga ada yang namanya garis. Nah, garis di sirkuit ini juga punya fungsinya masing-masing. Nah, di mana kalian bisa tahu fungsi-fungsi atau ilmu-ilmu sirkuit ini? Kalian bisa cari tahu itu semua kalau kalian ikut di latihan bersama. Contohnya kayak Hayu Nyentul kemarin. Di Hayu Nyentul itu kan ada yang namanya coaching klinik, ada yang namanya briefing, ada yang namanya evaluasi. Dan di dalam acara itu juga kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu tentang balapan dan sirkuit itu sendiri. Kalau kalian nggak punya waktu untuk ikut latihan bersama, kalian bisa cari di YouTube. Di YouTube tuh udah banyak banget orang yang ngomongin tentang, oh bendera balap ini fungsinya untuk apa, oh racing line seperti ini tuh harus kayak gini, oh racing line yang aman tuh seperti apa, oh ternyata ada garis di sirkuit yang nggak boleh dilewatin, dan sebagainya macamnya. Berbagai macam ilmu itu harus kalian kuasai dulu sebelum kalian masuk ke sirkuit. Jangan sampai gitu ya, mental jalan raya itu kalian masukin ke sirkuit. Itu nggak baik. Apalagi kalau amit-amit gitu ya. Pas kalian masuk ke sirkuit terus kalian kecelakaan, kalian malah nyalahin orang lain gitu loh. Padahal kan semuanya juga udah tahu gitu. Di sirkuit itu apapun bisa terjadi. Jadi jangan sampai kalian nyalahin orang lain. Jadikan hal itu pembelajaran supaya kedepannya nggak kejadian lagi. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampein. Yang penting unek-unek gue udah keluar ya kan. Kita bakal ketemu lagi nanti di searching selanjutnya, which is bulan depan. Dan kita bakal ketemu di searching-searching selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa ditonton searching yang lainnya. Keep throttle up and bye-bye. Thank you guys.